Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin wa hadana ila tariqati khatmil awliya'il muhammadiyyin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih li jami'il alamin wa syafi'il mudhnibin wa qa'idil ghurril muhajjalin wa ala alihil abhuril kamilin wa ashabihil hadinal muhtadin. Amma ba'd. Rekan-rekan yang saya hormati, sahabat-sahabat yang saya muliakan, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang 3 aliran utama teori pendidikan Islam, perspektif sosiologis filosofis. Kita akan melihat dan membedah dari karya Syekh Muhammad Jawad Ridho. Filsafat pendidikan Islam adalah studi tentang pandangan filosofis dari sistem dan aliran filsafat di dalam Islam terhadap masalah-masalah kependidikan dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan kehidupan manusia. Muhammad Jawad Ridho membagi ada 3 aliran. Yang pertama adalah aliran konservatif, lalu yang kedua adalah aliran religius rasional, dan yang ketiga adalah aliran pragmatis. Yang pertama, aliran konservatif, atau kita kenal biasa menyebutnya dengan al-muhafidh. Aliran ini cenderung bersikap murni keagamaan. Para ahli dalam aliran ini memandang ilmu dengan batasan yang sempit, yaitu hanya mencakup ilmu-ilmu yang dibutuhkan saat sekarang atau hidup di dunia ini, yang akan membawa manfaat kelak sampai ke akhirat. Mereka berusaha menghafal Al-Quran dan menafsirkannya. Ulumul Quran merupakan induk semua ilmu, lalu dilanjutkan dengan belajar hadis dan ulumul hadis, usul fiqh, nahwu dan saraf, dan lain sebagainya. Di dalam aliran al-muhafidh, Muhammad Jawad Ridho mengkategorikan beberapa tokoh yang masuk pada aliran konservatif. Di antaranya adalah Al-Ghazali, Al-Jarnuzi, Nasiruddin At-Tusi, Ibnu Jama'ah, Ibnu Sahnun, Ibnu Hajar Al-Haytami, dan Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Khalaf, yang sering kita kenal dalam kajian pendidikan Islam adalah Al-Qabisi. Di dalam ajaran konservatif ini, para hadirin wal hadirat, ada 2. Yang pertama, ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu, yaitu ilmu tentang tata cara melakukan kewajiban yang sudah tiba saatnya, dan ilmu-ilmu tentang kewajiban-kewajiban agama, atau biasa disebut dengan al-ulumul faraid ad-diniyah. Lalu yang kedua adalah ilmu yang wajib kifayah untuk dipelajari, yaitu ilmu yang dibutuhkan demi tegaknya urusan kehidupan dunia, misalnya ilmu kedokteran yang sangat krusial bagi pemeliharaan kesehatan badan kita semua. Lalu yang kedua di dalam aliran filsafat pendidikan Islam adalah aliran religius rasional, atau kita sebut dengan ad-din al-aqlani. Ad-din al-aqlani ini aliran religius rasional yang banyak membangun konsep-konsepnya dari pemikiran filsafat Yunani dan berusaha menyelaraskan pemikiran filsafat Yunani tersebut dengan pandangan-pandangan dasar dan dari orientasi keagamaan yang dipedomaninya. Aliran pemikiran pendidikan ini mengakui bahwa
semua ilmu yang tidak mengantarkan pemiliknya menuju kehidupan akhirat dan tidak memberikan makna sebagai bekal di sana, maka ilmu demikian hanya akan menjadi bumerang bagi si pemiliknya. Beberapa tokoh yang akan kita kenalkan diantaranya adalah Ikhwanus Shafa, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Miskaweh, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang lainnya. Itu kategori masuk ad-din al-aqlani atau aliran religius rasional. Lalu yang terakhir para hadirin adalah aliran pragmatis atau disebut al-Zara'i. Tokoh utama aliran ini adalah Ibnu Khaldun. Pemikiran Ibnu Khaldun lebih banyak bersifat pragmatis dan lebih berorientasi pada dataran aplikatif praktis. Dia mengklasifikasikan ilmu pengetahuan berdasarkan tujuan fungsionalnya, bukan berdasar nilai substansial semata. Aliran pragmatis yang digulirkan oleh Ibnu Khaldun merupakan wacana baru dalam pemikiran pendidikan Islam. Apabila kalangan konservatif mempersempit ruang lingkup sekuler di hadapan rasional dan mengaitkannya secara kaku dengan pemikiran atau warisan salaf. Sedangkan kalangan rasionalis dalam sistem pendidikan, program kurikuler berpikiran idealistik sehingga memasukkan semua disiplin keilmuan yang dianggap substantif. Maka Ibnu Khaldun mengakomodir ragam jenis keilmuan yang nyata terkait dengan kebutuhan langsung manusia, baik berupa kebutuhan spiritual, rohania, maupun kebutuhan material jasmania. Demikianlah sahabat-sahabat yang saya cintai, menurut pemikiran Muhammad Jawad Ridho, di 3 aliran utama teori pendidikan Islam. Semoga informasi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.